Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Mahsahanan Fahira dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di era digital seperti sekarang, kehidupan kita sudah lebih sering berada di layar dibandingkan di luar sana. Kita belajar online, bekerja online, bersosialisasi online, bahkan bertengkar pun kadang masih online. Tapi di balik semua kenyamanan itu, ada satu ancaman besar yang paling sering disepelekan. Padahal dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang. Ancaman itu bernama doxing. Doxing bukanlah istilah baru, tapi banyak yang masih menganggapnya sebagai lelucon, sebagai cara membalas seseorang di internet, atau bahkan sebagai hiburan. Nyatanya, doxing adalah salah satu bentuk kekerasan digital yang paling berbahaya dalam dunia cyber. Nah, apa itu doxing? Doxing berasal dari kata documents atau dox. Dalam konteks internet, doxing berarti membongkar, mengumpulkan, atau menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Ini bisa berupa nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga, riwayat pekerjaan, bahkan foto-foto pribadi. Yang lebih mengerikan, korban bisa jadi tidak sadar bahwa dirinya sedang dilacak, dipetakan identitasnya, dan diintai oleh orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Mengapa doxing sangat berbahaya? Doxing bukan sekedar membocorkan data. Doxing adalah menghapus rasa aman seseorang yang seharusnya menjadi hak dasar setiap manusia. Bayangkan jika alamat rumah Anda tersebar di forum publik, bersamaan dengan nomor telepon dan identitas keluarga Anda. Bayangkan jika orang-orang mulai mengirimkan pesan ancaman, spam, atau bahkan datang ke rumah Anda. Ada kasus-kasus di mana korban doxing mengalami pelecehan bertahun-tahun, kehilangan pekerjaan, hingga trauma psikologis yang mendalam. Dampak dari doxing itu sangat beragam, seperti gangguan privasi total, cyberstalking, ancaman fisik, kerugian reputasi, dan tekanan mental. Doxing bukan tindakan iseng. Ini adalah bentuk penyerangan yang nyata. Lalu, mengapa orang melakukan doxing? Motivasinya tentu beragam. Ada balas dendam atau emosi sesaat, perbedaan opini di internet yang dibesar-besarkan, mencari perhatian, ingin mempermalukan seseorang, atau merasa berhak mengadili orang lain. Tapi apapun alasannya, doxing tetap salah. Karena ketika kita membuka informasi pribadi seseorang, kita tidak hanya mengungkap data, kita mengungkap seluruh hidup mereka tanpa izin. Doxing merupakan pelanggaran berat terhadap etika siber. Etika siber adalah aturan moral yang mengatur bagaimana kita menggunakan teknologi dan bagaimana kita memperlakukan orang lain di dunia digital. Ini bukan sekedar sopan santun online, tetapi prinsip dasar agar internet tetap menjadi ruang yang aman. Dalam etika siber mengajarkan bahwa privasi orang lain itu harus dihormati. Informasi pribadi bukan untuk disebarkan sembarangan. Dunia digital bukan alasan untuk bertindak seenaknya. Tindakan online memiliki konsekuensi nyata. Kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menyakiti. Ketika seseorang melakukan doxing, ia melanggar semua poin etika itu sekaligus. Nah, kenapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa doxing ini adalah pelanggaran berat? Karena dunia digital menciptakan ilusi anonimitas. Orang merasa tidak terlihat, tidak terdeteksi, tidak bertanggung jawab. Padahal jejak digital selalu ada. Dan lebih penting lagi, manusia di balik layar tetaplah manusia. Ketika kita membocorkan data seseorang, kita sering lupa bahwa kita mungkin sedang membahayakan hidup orang yang punya keluarga, pekerjaan, masa depan, dan perasaan. Contoh dampak doxing dalam kehidupan nyata. Tanpa menyebut nama, kasus-kasus ini pernah terjadi. Seorang remaja yang salah paham di media sosial dibanjiri ancaman, keluarganya ikut diteror hingga ia harus pindah rumah. Seorang guru dilaporkan ke tempat kerja akibat informasi yang dipelintir dari internet, padahal itu bukan faktanya. Seorang gamer terkena doxing setelah kalah debat kecil di forum, rumahnya didatangi orang-orang asing. Dan itu baru bagian kecil dari apa yang terjadi setiap hari di internet. Lalu, bagaimana cara mencegah doxing? Pertama, untuk diri sendiri, jangan membagikan informasi pribadi berlebihan di media sosial. Gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 langkah. Pisahkan akun pribadi dan profesional. Hindari mengunggah lokasi secara real time.
Periksa ulang siapa saja yang bisa melihat data Anda. Yang kedua, untuk orang lain. Jangan membagikan informasi orang lain tanpa izin. Jangan mengikuti dorongan untuk menggali identitas orang asing. Ingat bahwa konflik online tidak pantas dibalas dengan kekerasan digital. Etika siber bukan hanya soal sopan santun di internet. Etika siber adalah fondasi agar kita semua bisa berinteraksi secara aman. Kalau kita mulai kehilangan etika, maka internet berubah menjadi tempat yang ganas, chaotic, dan membahayakan siapa saja. Etika siber menekankan empati, tanggung jawab, integritas, dan kesadaran digital. Dengan memegang etika siber, kita secara otomatis menolak tindakan seperti doxing karena kita menyadari dampak destruktifnya. Internet memberi kita suara, tapi suara itu harus digunakan dengan tanggung jawab. Doxing adalah senjata berbahaya, dan setiap orang bisa menjadi korban. Tidak peduli seberapa benar perasaan kita, tidak ada hak bagi siapapun untuk merusak privasi dan keselamatan orang lain. Ingatlah, etika siber bukan aturan rumit. Ini adalah kompas moral yang menjaga kita tetap manusia. Meski hidup di dunia digital, jaga privasi, jaga keamanan, dan yang paling penting jaga kemanusiaan di internet. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.